Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Estiwira dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan membagikan resum materi PPKMB Universitas Lampung 2022. PPKMB hari pertama, materi 1, Peran Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pemateri AKBP Yusriandi Yusrin Sik M Medcom. Materi 2, Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Pemateri Dr. Susetya Herawati, ST MSI. Materi ketiga, Penguatan karakter mahasiswa. Pemateri Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj, MA. Pokok materi pertama menjelaskan tentang A. Definisi dalam UU ITE, B. Pasal-pasal yang mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana, C. Macam-macam pelanggaran UU ITE, D. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, E. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya, F. Pemanfaatan UU ITE, dan G. Tips agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Materi pokok kedua menjelaskan definisi perundungan atau bullying, serta tempat yang bisa digunakan untuk bullying, jenis-jenis bullying yang terjadi, dan 8 fenomena patologi sosial. Pokok-pokok materi ketiga. Yang pertama, tujuan pembangunan karakter. Yang kedua, peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membentuk nilai keindonesiaan. Dan yang ketiga, kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama. PPKMB hari kedua. Materi pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pemateri Dr. Heriandi SHMS. Materi kedua, Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko dan Kampus Sehat. Pemateri Dr. Asep Sukohar, MKes SP KKLP. Materi ketiga, Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Pemateri Profesor Dr. Herianto MS. Materi keempat, Etika Tinggi di Era Revolusi 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Pemateri Profesor Suharso, PhD. Pokok-pokok materi pertama. A. Latar belakang. B. Pilar Visi Indonesia 2045. C. Tantangan. D. Indikator Profil Pelajar Indonesia. E. Dasar Hukum Merdeka Belajar Kampus Indonesia. F. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Indonesia. G. Contoh bentuk kegiatan pembelajaran. H. Hak mahasiswa. Dan I. Kewajiban perguruan tinggi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Perguruan tinggi wajib membagi-bagikan hak untuk mahasiswa secara sukarela. Pokok-pokok materi kedua. A. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. B. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi kelestarian bumi. C. Kampus Hati. D. Upaya kampus sehat Unila. E. Pengendalian COVID-19. Dan F. Manajemen risiko dan contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Pokok-pokok materi ketiga. A. Tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. B. 10 karakteristik yang dimiliki mahasiswa ideal. Dan C. 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Pokok-pokok materi keempat. A. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dijelaskan pada pasal 5 Permendikbud 30 tahun 2021 tentang PPKS ayat 1. B. Bentuk-bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi yang dijelaskan pada pasal 6 Permendikbud 30 tahun 2021 tentang PPKS ayat 1. PPKMB hari ketiga. Materi pertama, pembelajaran di era perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Pemateri Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Materi kedua, sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Pemateri Dr. Riswandi MPD. Materi 3, fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Pemateri Dr. Andes Supriyadi MPD. Materi ketiga, kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemateri Dr. Andes Riswantirini MSI. Pokok materi pertama. Cara menyikapi dosen, plagiarisme, dan cara agar tidak terjadi plagiarisme. Pokok-pokok materi kedua menjelaskan tentang definisi mahasiswa dan SKS atau sistem kredit semester. Materi 3 menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas di fakultas. Pokok-pokok materi keempat menjelaskan tentang kemahasiswaan, akademik, dan non-akademik. PPKMB hari keempat.
Materi pertama, perkenalan ketua jurusan PBS. Pemateri, Nurlaksana Eko Rusminto, MPD. Materi kedua, peraturan akademik. Pemateri oleh Heru Prasetyo S.Hum, MPD. Pokok materi pertama menjelaskan tentang perkenalan ketua jurusan PBS atau Pendidikan Bahasa dan Sastra. Pokok-pokok materi kedua yaitu menjelaskan tentang peraturan akademik. Yang pertama, bahasa pengantar. 2. Tahun akademik. 3. Sistem kredit semester. 4. Pembimbing akademik. 5. Beban dan masa studi. 6. Indeks prestasi. 7. Syarat perkuliahan. 8. Proses pembelajaran. 9. Syarat UAS. 10. Penilaian. 11. Cuti akademik. 12. Kecurangan akademik. Dan yang ke-13, sanksi akademik. Sekian video dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.